Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bergabung di saat teduh pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita dengan doa pembuka dan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam Zoom ini untuk mengikuti saat teduh pagi ini. Kami sungguh bersyukur atas hari baru ini ya Bapa, yang selalu membawa kesegaran baru dan membangkitkan semangat baru di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu di setiap kami ya Bapa. Bapa, pagi ini kami mau mempersembahkan hati dan hidup kami kepadamu. Hadirlah ke tengah-tengah kami, berkati kami semua untuk 30 menit ke depan dalam mengikuti saat teduh pagi ini ya Bapa. Urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, serta bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kami masing-masing di sepanjang hari ini. Urapi kami juga ya Bapa yang bertugas melayani di pagi hari ini. Pakai kami sebebas-bebas-Mu, sesuai kehendak-Mu ya Bapa, untuk kemuliaan-Mu. Berkati juga peralatan komunikasi kami, jaringan internet kami masing-masing, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Biarlah kami boleh memberi yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan-Mu, serta menjadi berkat di antara sesama kami. Dan kuduskanlah ruangan di mana kami berdoa ya Bapa, supaya tidak ada kuasa apapun yang dapat mengganggu dan mencuri kemuliaan-Mu di saat kami memuji dan menyembah-Mu. Bapa, kami mau menyerahkan saat teduh pagi ini ke dalam pimpinan. Kami siap Engkau pimpin ya Bapa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman terkasih. Puji syukur kita mau ucapkan kepada Tuhan yang telah mengumpulkan kita pagi ini, di tempat ini, di rumah kita masing-masing, untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Dia. Bapa, dalam Mazmur 18 ayat 26, Engkau berkata, "Aku bersyukur padamu dengan sepenuh hatiku, ya Tuhan Allahku, aku mau memuji kebesaran-Mu selama-lamanya." Pagi ini ya Bapak, kami pribadi lepas pribadi bersama-sama mau memuji Engkau. Bila kulihat bintang gemerlap dan bumi riuh dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu,
Sungguh besar Kau Allahku, ya Tuhanku. Apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun. Bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, 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 sungguh besar Kau Allahku. Benar Bapa, begitu bergejolak jiwa kami ya Bapa, ingin terus setiap hari, setiap saat memujimu. Engkau besar ya Bapa, pemeliharaanmu untuk kami tidak pernah berkesudahan. Engkau memberikan putramu Yesus untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah tiap hari jiwa kami rindu untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ya Bapa, sebentar lagi kami mau lebih dalam untuk menyembah-Mu. Kami mau menyambut Yesus Putramu di dalam hidup kami. Kami mau meninggikan Dia. Kami mau memberi hormat pujian kepada Yesus, sebab Dia adalah Raja yang berkuasa. Mari Bapa dan Ibu, kita buka hati kita. Kita mau menyambut Yesus yang akan diam di dalam hati kita. Dia sungguh indah di
ya Yesus. Dia ajaib, dia mulia, dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Ya sungguh indah, dia sungguh indah, dia Yesus. Dia ajaib, dia mulia, dia dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari kita angkat tangan kita untuk menyembah dia. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah,
Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Engkau Allah Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk indahnya pagi ini. Kami boleh memuji menyembah-Mu. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakailah, urapi anak-Mu, Christine. Penuhi dia dengan roh kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yoel, bab 1 ayat 13 sampai dengan 15, dilanjutkan dengan bab 2 ayat 1 sampai dengan 2. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah, hai para imam, merataplah, hai para pelayan misbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datanglah sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan hari ini memberi ruang bagi kita untuk meratap, untuk bersedih dan menangis. Merataplah karena kelaliman menindas kita. Bersedihlah karena situasi yang menekan kita dan karena kita dilukai oleh orang lain. Poin penting dalam bacaan Yoel 1 ayat 13 sampai dengan 15 dan Yoel 2 ayat 1 sampai dengan 2 berbicara tentang panggilan untuk bertobat, berpuasa, berdoa, dan peringatan tentang hari Tuhan yang sudah dekat. Mari kita renungkan beberapa poin penting dari ayat-ayat ini. Yang pertama, perintah dalam ayat 13 tadi, perintah untuk lilitkanlah kain kabung dan merataplah. Kain kabung terbuat dari bulu domba yang disimpulkan sebagai tanda pertobatan. Apa artinya melilitkan kain kabung di pinggang? Artinya merendahkan diri untuk pertobatan dan meminta belas kasih Tuhan, atau doa khusus meminta pengampunan ketika menaikkan doa pertobatan. Setiap kita orang percaya dapat belajar dari Daniel yang memohon dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan memberikan pengampunan. Karena dari Daniel kita dapat melihat bahwa melalui pertobatan, Tuhan juga akan menyinari setiap orang percaya yang bertobat padanya. Seperti yang tertulis di dalam kitab Bilangan 6 ayat 25 sampai dengan 26 yang berbunyi, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan bertobat kita akan hidup damai sejahtera. Damai sejahtera yang merupakan kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Tidak ada yang dapat memberikan damai sejahtera selain Tuhan di dunia ini.
Yang kedua, panggilan untuk berpuasa dan berdoa. Ayat-ayat ini memulai dengan panggilan untuk para imam, pelayan, dan seluruh penduduk untuk berpuasa dan berdoa. Ini adalah tindakan rohani yang diminta oleh Nabi Yoel sebagai respon terhadap situasi yang sulit. Hal berpuasa, bagaimana sih berpuasa yang benar dan apa janji Tuhan? Itu semua ada di dalam Matius 6 ayat 17 sampai dengan 18 yang berbunyi, "Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan emosi, menahan ego kita. Situasi sulit yang serupa dapat kita lihat juga di dalam Nehemia 1 ayat 4. "Setelah aku mendengar perkataan ini, hendaklah aku akan menangis serta berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa di hadapan Allah semesta langit." Panggilan untuk berpuasa dan berdoa adalah cara untuk merespon kesulitan dengan hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berserah kepadanya. Ini juga adalah wujud ketergantungan kita kepadanya dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam saat-saat sulit. Berpuasa dan berdoa merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan memohon rahmat-Nya. Yang ketiga, hari Tuhan sudah dekat. Yang saya tangkap tentang hari Tuhan sudah dekat adalah sebagai peringatan akan tanda-tanda akhir zaman, seperti perang, bencana, ada nabi-nabi palsu, dan juga ada penganiayaan. Ini mengingatkan kita untuk tetap teguh dalam iman sebagai orang percaya dan berdoa. Selain itu juga berisi pengharapan akan kedatangan Kristus. Kedatangan kembali Yesus Kristus adalah momen yang sangat diharapkan dalam keyakinan orang yang percaya. Ini adalah saat ketika Dia akan memenuhi janjinya untuk membawa orang-orang percaya kepadanya. Ayat serupa tentang hari Tuhan sudah dekat terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Pada hari itu langit akan berlalu dan gemuruh yang hebat, segala zat yang langit itu akan luluh terbakar dan bumi serta segala perbuatan yang ada di dalamnya akan dinyatakan binasa. Dalam kesatuan doa dan puasa, maka ia berjanji akan mendengarkan, mengampuni, dan memulihkan. Ada dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 yang berbunyi, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Poin yang dapat kita ambil adalah pentingnya hidup dalam ketaatan, kesiapan rohani. Kita harus selalu mengisi dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah janji-janji Tuhan, dan firman Tuhan adalah pelita buat jalan kita, supaya kita bisa lebih mengenal Tuhan dan mau mendekatkan diri kepada Tuhan, karena tanpa mengenal Dia, kita tidak akan dapat mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama selalu setia setiap hari menjalankan 4 senjata sebagai kendaraan kita, yaitu melalui baca firman, doa rosario, ekaristi, dan pengakuan dosa dan berpuasa. Hanya itu yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya. Tapi
senjata itu benar-benar dapat membentengi kita, dapat mengalahkan kedagingan kita. Karena tanpa itu kita akan sulit mengalahkan kedagingan. Karena kita tahu bahwa kedagingan sangat lemah, daging itu sangat lemah, roh sangat kuat. Maka mari kita sama-sama selalu setia dan taat karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita tutup saat teduh pagi ini. Terima kasih Bapa atas firman yang baru saja kami dengar, yang telah disampaikan oleh anak kesayangan-Mu, Christine. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengajarkan kami untuk selalu siap sedia menantikan hari kedatangan-Mu dengan bertobat dan tetap berjaga-jaga di dalam doa dan puasa. Terima kasih Bapa. Biarlah firman yang telah disampaikan dapat menjadi kekuatan di sepanjang hidup kami. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu dalam saat teduh pagi ini. Berkatilah kami sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah Pak Paulus dan Bu Vila, juga pelayan-pelayan-Mu di dalam komunitas ini, yang tetap taat dan setia menjadi perpanjangan tangan-Mu. Berkatilah juga peserta saat teduh pagi ini dan seluruh anggota komunitas, juga seluruh anggota keluarga kami. Biarlah kami dapat terus tumbuh dalam iman dan bersatu hati untuk selalu memuliakan nama-Mu saja. Berkatilah juga acara komsel nanti malam, tutup bungkus dengan darah-Mu, semua pelayan-Mu, internet, dan peralatan, juga ruangan tempat kami berdoa. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita tutup dengan kita satukan hati berdoa untuk komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam komunitas pemurnian hati dan saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan dengan pokok. Saya mulai layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Layar ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.